Jika kamu lihat ini, pesan ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang pesan penting atau hal-hal penting yang perlu kamu tahu dan perlu kamu fokusin. Jadi, ini kolektif reading untuk banyak orang. Bijaklah dalam memahami pesan-pesan yang aku berikan. Gunakan intuisi dalam memilih. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Ada 1, 2, 3. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana cara milihnya? Gunakan intuisi. Latih intuisi kamu. Nanti kalau udah terbiasa gunain intuisi itu gampang ngeliatnya. Jadi langsung ketarik ke beberapa pilihan ini gitu. Cuman untuk kalian yang sedang memahami intuisi atau mengolah intuisi, salah satu caranya bisa dengan tarik nafas, tahan, hembuskan, relax. Kalau masih mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya dalam pikiran kamu. Kalau overthinking dengan hal-hal tertentu, diredakan dulu overthinkingnya. Yang penting tenang, gitu. Intinya tenang. Fokus ke diri sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati, bisa sambil memejamkan mata, tarik nafas kembali, lalu tahan, hembuskan, lakukan sampai benar-benar ngerasa yakin saat kamu buka mata ada salah satu pilihan yang menarik dirimu. Jadi, pilihan pertama ada The Sun. Pilihan kedua ada The Magician. Pilihan ketiga ada The High Priestess. Kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Kalau misalnya nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Cek elemen zodiak tersebut. Zodiak itu sebagai pemanis aja sebenarnya, ya. And then kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih sama meditasi tadi. Kita langsung lihat aja hal penting yang harus kamu fokusin atau apa yang akan terjadi, oke? The Tower sama Five of Wands. Kalau yang aku lihat ini disaranin untuk lebih fokus ke personal diri sendiri, mental, pikiran. Kalau ngerasa ada konflik dalam diri, sehatkan dulu konfliknya. Kamu sedang berada di transisi sebuah perubahan. Kalau ngelawan terus untuk berubah, ibaratkan kayak kamu ngelawan arus. Lama-lama pasti akan capek. Saat sudah selesai, ya udah selesaikan. Saat sudah runtuh, biarkan runtuh. Saat harusnya berjalan, berjalan. Saat harusnya istirahat, istirahat. Jadi fase yang sekarang dipahamin kenapa kamu gini, lakukan sesuatu gitu yang mengikuti arusnya gitu. Kalau aku lihat dari energi The Five of Wands sendiri, ini terbiasa punya konflik dalam diri. Biasanya pikiran sama perasaan itu tidak sejalanin dulu gitu. Kalau aku lihat sekarang energinya lagi semangat banget buat kompetitif, buat berkompetisi, buat berlomba-lomba. Curahkan energi tersebut untuk karir, pekerjaan, finansial. Five of Wands itu biasanya lagi semangat-semangatnya banget gitu. Jadi kalau aku lihat saat kita memfokuskan dan mencurahkan itu ke sesuatu yang punya benefit untuk diri sendiri, hasilnya akan baik gitu. Kalau aku lihat di sini energinya, aku lihat ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi Aquarius juga. Terus di sini ada energi The Tower. The Tower itu sudden knowing. Tiba-tiba aku tahu sesuatu. Tiba-tiba, oh ternyata gini gitu. So ini ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, yang datangnya seperti informasi. Yang tadinya ketutup akan terbuka, yang tadinya dirahasiakan akan terbongkar, yang tadinya jelas jadi nggak jelas. Tapi sometimes, contoh misalnya kalau di Tower itu sesuatu yang shocking. Ini bisa surprise secara mungkin kayak surprise yang ngasih hadiah ke kamu gitu, ngasih informasi ke kamu. Tapi yang namanya surprise itu pasti akan mengejutkan. Nah di sini ini juga ada fase spiritual awakening, di mana kamu akan lebih sadar untuk hal-hal sekitaran kamu. So spiritual awakening itu ibaratkan kayak kita yang tadinya sudah melek, tapi nggak benar-benar melek. Sekarang kita melek dan kelihatan jelas gitu. Contoh kemarin melek tapi di dalam kegelapan, kan gak jelas ya gitu. Tiba-tiba semesta nyalain lampu. Wah ternyata sekitaran aku seperti ini gitu. So energi The Tower sendiri ini perubahan soal pola pikir juga. Nah ini akan sangat ngebantu kamu untuk lebih tenang lagi jiwanya.
So yang harus difokuskan adalah membangun fondasi. Kita harus tetap punya pegangan, entah itu moral, entah itu ibadah, entah itu prinsipal, entah itu hal-hal yang bentuknya kayak keyakinan kamu sama Tuhan gitu. Itu harus dikuatkan. So kita bakal lihat di sini ada the devil, ada the Six of Swords sama energi the Six of Cups. Well, it's so beautiful. Ini, kamu meninggalkan situasi yang kemarin itu sebenarnya bukan meninggalkan comfort zone, bukan meninggalkan sesuatu yang kamu sayangi, tapi melepaskan sesuatu yang memang harus dilepaskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Nanti contoh misalnya, kamu moving on dari si A, ya udah ngelepasin, ngerelain walaupun itu berat, tapi nanti ada di poin dimana kamu ketemu si B, orang yang lebih lagi gitu. Jadi sometimes keadaannya kita harus ngerilis dulu gitu. The devil itu adalah emotion kita, ego kita. Kalau kita tidak bisa kontrol, yang ada kita terus yang diatur sama ego, emotion, dan ambition kita. Emotion itu sebenarnya come and go, datang dan pergi. Tapi kalau kita kekep banget, kita hold on to banget gitu, kayak kita pegang banget, perasaan itu tidak akan growing gitu, gak akan berubah. Contoh misalnya perasaan sedih, tapi kamu genggam terus terlalu erat perasaan tersedih tersebut, padahal harusnya dirilis, tapi gak dirilis, digenggam terus, akhirnya berbulan-bulan ngerasa sedihnya. Padahal energi rezeki, perasaan-perasaan baik datang gitu, tapi karena genggam sesuatu yang harusnya dilepas, jadi gak bisa dirasain. Release gitu. Belajar untuk simpan dulu untuk diri sendiri kalau punya planning, kalau punya ide-ide, kalau pengen buat sesuatu. Sometimes kalau the devil itu biasanya kalau kita terlalu oversharing, terutama di sosmed gitu, itu akan bikin energinya jadi ngaco gitu. Ngaco tuh karena gini, sometimes people kan punya masalah pribadi di rumah gitu. Terus nanti let's say kayak kamu bikin planning buat bikin rumah gitu, let's say belum jadi tapi kamu udah post di sosial media gitu. Energi-energi orang lain yang mungkin ada envy, yang mungkin ada jealous, yang mungkin bahkan ada kesedihan, itu masuk ke situ gitu. Jadi kalau ngomongin soal sosial media, terutama belajar untuk lebih bijak lagi gitu. Don't oversharing gitu, terutama di sosial media. So aku ngeliat dari energi The Six of Cups sendiri, ini nostalgia, dimana whatever that you need, yang kamu butuh dikasih gitu. Tapi gak usah jauh-jauh nyarinya, karena manusia itu biasanya tendensinya adalah mencari sesuatu yang udah ada dalam diri, dalam kehidupan. Cari di ujung dunia gitu, gak akan ketemu karena kamu sebenarnya udah punya. Jadi lebih menghargai hal-hal receh, hal-hal remeh dalam kehidupan, diapresiasi, dirasa-rasain gitu. Kalau aku lihat dari energi The Six of Cups, apapun yang kamu pengen sebenarnya dikasih gitu. Cuman coba imajinasikan kamu balik ke dirimu di masa lalu, waktu kamu kecil, waktu kamu kayak mungkin belum bisa mampu untuk beli apa-apa, belum bisa memanjakan dirimu sendiri, atau gak bisa fulfilling apapun yang kamu butuhkan. Kamu balik, lalu kamu berikan, apa nih yang kamu pengen beli, apa ini yang pengen kamu lakuin gitu. Contoh ada hobi yang kamu tinggalin, balik lagi ke hobi tersebut. Itu yang akan ngebantu kamu untuk survive, menavigasi hidup kamu. Yang kulihat dari energi The Six of Swords yang tadi aku bilang, meninggalin sesuatu bukan artinya ya sayang gitu, malah gak dapat apa-apa, enggak gitu. Ini malah kalau kamu lihat kan gambarnya dia meninggalkan konflik di masa lalu, tapi dia naik tangga gitu. Akhirnya seperti kayak kita naikin level kehidupan kita. Jadi saat kita naikin level kehidupan kita, stay fokus, jangan ke distract apa-apa gitu. Jadi harus punya kekuatan mental. Nah, kalau ada problem di mentalnya, berarti harus sembuhin dulu agar bisa naik tangga dengan cepat gitu. So di sini aku ngelihatnya maybe there's something going on, atau ada sesuatu hal yang akan terjadi di 6 bulan ke depan atau 6 minggu ke depan gitu. Itu mungkin akan jadi titik balik kehidupan kamu atau turning point kehidupan kamu. Also, kita adalah manusia yang punya perasaan ego, ambisi. Kita yang kontrol itu, bukan sebaliknya. So, energi the devil biasanya saat kita naik level kehidupan atau kehidupannya jadi lebih baik lagi, pasti ada aja godaan. Tiba-tiba ada teman nelfon,
kesini yuk gitu, nakal-nakal yuk gitu, ditahan walaupun kamu pengen banget ngelakuin hal tersebut. Jadi belajar untuk punya kekuatan diri, bukan untuk ngelawan orang lain, tapi melawan nafsumu sendiri, nahan nafsumu sendiri. So aku bakalan lihat ke ada the dogs. Kamu punya teman-teman yang setia di sini, apresiasi mereka. And kalau aku lihat you get love sebenarnya, dapat cinta yang tulus banget dari orang-orang sekitar atau dari someone. So the love di sini kayak apa yang kamu butuhkan disambut lah. Kalau aku lihat dari sini juga karena di belakangnya ada kuda warna putih gitu, kayak cinta ini kayak saving you gitu loh, menyelamatkan dirimu. Horus, cosmic getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Jadi yang namanya pikiran manusia itu kayak magnet. Kita mikirin A, dapat A. Kita mikirin kado, kita dapat kado. Kita mikirin tertusuk, kita akan ditusuk. Jadi pikirannya harus stay positif. Jadi jangan punya ilusi atau memberikan ilusi ke pikiran sendiri. Ada perubahan-perubahan yang mungkin kelihatannya kayak miracle, kayak keajaiban, tapi itu ada campur tangan semesta dan proteksi dari semesta. Master Buddha, increase awareness, deep connection, trust your inner voice. Percaya sama inner voice sendiri, bisikan hati sendiri. The ocean itu bakalan ngebantu untuk cleaning, ngebantu untuk membersihkan karma-karma buruk, energi negatif, ngebantu untuk merilis. Coba deh ke pantai, main-main di pantai. I welcome miracle into my life. Jadi kamu sambutlah keajaiban buat masuk ke dalam hidup kamu. 55 change. It's time for new beginning. Something new is coming. Ini kayak validasi di fase perubahan. Akan berubah drastis banget kehidupannya. Force of willpower. Kamu bakalan lebih kreatif lagi, punya willpower yang besar, punya driven yang besar, punya kepengenan yang gede, akan lebih punya banyak optimisme dalam kehidupan, excitement dalam kehidupan. So aku bakalan lihat the outcome for the situation. Kalau aku lihat akan ngikutin panggilan jiwa banget, hidupnya akan lebih kreatif, kemungkinan bakalan sibuk ya Anda. Terus di sini juga aku ngelihat bakalan mampu untuk handle broken heart kamu, kekecewaan kamu pintar untuk bisa membantu diri kamu buat surviving gitu, bertahan hidup. Jadi kayak kamu tahu cara untuk healing nantinya, bisa balancing kehidupan. Dan coba deh, mungkin dengerin lagu atau nonton film itu bisa menginspirasi dirimu untuk healing, untuk menyembuhkan diri, bahkan untuk mendapatkan ide-ide. Aku ngelihat di sini lebih stabil dan lebih punya kedisiplinan. Itu akan sangat kebantu untuk sukses. And then di sini happy life, happy family gitu. Kamu dikelilingin sama orang-orang yang memberikan kebahagiaan. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah Tarot Tarot dan Oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja hal penting yang harus kamu fokusin atau yang akan datang. The Knight of Pentacles sama energi The Six of Swords. Pertama yang harus difokusin adalah moving on. Ini mungkin 11-12 kan nomor 1. Cuman kayak ini moving on-nya tuh lebih seperti sudah di dalam fase ya. Kamu udah di dalam fase untuk bisa meninggalkan sesuatu yang di masa lalu. Mungkin bakalan terdengar sedih gitu, melepaskan sesuatu atau moving on, atau bahkan meninggalkan sesuatu, tapi yang kamu tuju adalah sebuah kestabilan. Ini untuk kalian yang punya energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bahkan punya energi Libra, Gemini, Aquarius. Hidupnya akan lebih damai lagi nanti, lebih tenang. Isi kepala tuh akan sunyi, tenang, damai. Tidur tinggal tidur, bangun tidur happy gitu. So aku ngeliat dari energi The Nine of Coins, itu kestabilan yang datangnya tidak cepat memang, tapi stabil. Jadi contoh misalnya orang nabung gitu. Orang lain mungkin kayak berekspektasi nabung langsung 1M gitu, jadi banyak. Enggak. Kamu nabung dikit-dikit dulu, tapi itu stabil gitu.
almost setiap hari nabung gitu atau setiap bulan nabung gitu. Tapi yang kamu punya solid gitu. Income juga kayak gitu aku ngeliatnya. Pemasukan pun stabil kalau aku lihat ke depan. So di sini bagian dari blessing dari semesta. Ini mungkin ada sesuatu di masa lalu yang kamu lakukan, entah itu bersedekah, entah itu membantu orang. Ini hasilnya sekarang. Nah yang kulihat dari energi The Magician ini kan konsep creating sesuatu gitu. Ini waktunya kamu membuat sesuatu. Apapun yang kamu planning kemarin, entah itu bisnis, entah itu sekolah, entah itu pekerjaan, pertemanan, apapun itu. Mau mau baikan lagi sama teman, atau bahkan kamu terkoneksi sama teman-teman, go ahead, gak ada masalah. Kalau memang itu ada di batin kamu dan bisikan hati kamu. Terus di sini, kalau aku lihat fase kamu moving on juga ngebantu orang-orang sekitar loh. Jadi kayak mungkin memberikan inspirasi atau ngebantu orang-orang sekitar healing juga. Yang aku lihat di sini cukup arahnya terarah sekali ya gitu. Diprotek sama semesta gitu. So kita bakal lihat di sini The Hermit. Beberapa dari kalian mungkin sendiri udah lama ya gitu. Nggak ada masalah sih di sini. Kamu ada kedamaian soalnya walaupun kesendirian. Walaupun sendiri tetap punya kedamaian jiwa gitu. Kayak nanti mungkin saranin buat meditasi, kontemplasi. Nanti ada sebuah ilham atau sebuah informasi dari semesta langsung ke kamu. Kayak dapat informasi dari semesta tuh bukan cuma kayak pengen nanya, aku nanya ini dan itu. Ibaratkan ya udah meditasi aja buat tenang gitu, nanti dapat informasi sendiri. So aku ngelihatnya bakalan lebih banyak planning yang akan terrealisasi. Planning yang terrealisasi tuh aku nggak bisa spesifik apa aja ya karena banyak di sini. Jadi mungkin ada yang planning soal percintaan, planning soal pekerjaan gitu. Ini akan terrealisasi. Nah yang harus dihadapin adalah ilusi yang datangnya dari kesepian sendiri gitu. Jadi saat kita mampu untuk bisa bisa dibilang berdamai sama keadaan kita sendiri gitu, ilusi itu akan mental sendiri. Kalau The Moon lihat di sini, ini gambarnya siluetnya orang lagi sendiri sedang merenung gitu, padahal bulannya sedang cerah banget gitu, mencerahkan. Jadi saat kita terfokus sama sesuatu yang sedih-sedih, hal baik pun gak akan kelihatan gitu. Jadi shifting perspektifnya ke arah-arah yang lebih baik lagi. So The Moon di sini ada pesan lewat mimpi, intuisi, alam bawah sadar. Jadi mungkin ke 1 sampai 5 hari ke depan coba lebih aware aja, lebih ngeh aja sama mimpinya apa, pesannya apa. So aku lihat dari sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer juga, very strong juga di Virgo di sini. Kalau kamu lihat The Magician itu di atasnya ada infinity symbol, di sini gambarnya ada fire gitu. Sebenarnya energi kamu nggak bisa habis. Ini juga ada infinity symbol. Idenya nggak habis-habis sebenarnya, banyak sekali ide kamu gitu. Dan kalau punya ide realisasikan. Gitu, jangan sampai cuma di kepala aja. Terus di sini karena diprotek sama semesta, cahaya kamu terang banget. Nah, manusia itu kalau cahayanya lagi terang-terang banget pasti akan attracting orang-orang yang butuh cahaya. Setting healthy boundaries aja, nggak ada masalah kita dealing sama orang-orang tersebut, tapi bikin healthy boundaries. Jadi jangan sampai kamu meredupkan cahaya kamu untuk mereka gitu. Jadi tetap cahayanya tetap stay strong. Terus kalau aku lihat di sini connect sama fase bulan, terutama untuk kalian yang feminine, yang perempuan, coba connect sama fase bulan. Terus beberapa dari kalian mungkin planning untuk go overseas atau ke luar negeri atau bahkan kerja di luar pulau, luar kota. Gak ada masalah di sini, yang penting planningnya tuh solid. Terus kalau aku lihat semakin fokus sama diri sendiri dan semakin fokus sama cahaya kamu gitu. Sebenarnya apapun yang memang kamu deserve buat dapetin itu akan datang sendiri, jadi kayak magnet gitu. Jadi pikiran tetap harus punya kekuatan. Pokoknya kekuatan pikiran itu kunci untuk dirimu ya. Untuk manifestasi, untuk meminta sama yang di atas gitu. Di sini ada Doctor,
Visiting dokter kalau ngerasa sesuatu di badan ya. Ini juga balik lagi bisa beberapa dari kalian memang ngebantu healing orang-orang sekitar atau vice versa. Youth di sini jangan lupa balancing untuk hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan, hangout sama temen, ngobrol sama temen gitu. Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi ini temanya adalah cahaya gitu. Kamu kayak lampu. Lampu kalau nggak digunakan percuma kan gitu. Tapi kalau digunakan itu membantu dirimu sendiri untuk melihat situasi dan juga membantu orang-orang sekitar. Kamu punya cahaya yang terang buat batasan yang sehat. Jangan sampai kamu meredupkan cahayamu sendiri. Karena saat kamu bercahaya, memancarkan cahaya kamu, guidance dari semesta, arahan dari semesta akan semakin jelas. Radha, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. Jadi coba experience lagi keharmonisan, healing energi. Terus kalau aku lihat bangun hubungan yang sehat gitu dengan orang-orang sekitar. Wisdom, remove obstacle. Ini bakalan lebih balance lagi. Intuisi akan semakin strong, semakin kuat. Dan kalau aku lihat kehidupannya akan lebih seimbang jadinya. Your body deserve love. Jadi fokus juga ke badanmu, ke tubuhmu. Waktunya istirahat, waktunya main-main. Your feelings are valid. Jadi feeling kamu sangat valid ya, jadi dengerin. Balance 888, fokus, everything is falling into places as meant to be. Jadi diminta untuk fokus, yang harusnya di tempat A akan ditempatkan di tempat A, yang harusnya pergi akan pergi, yang harusnya datang akan datang, yang harusnya buat kamu akan jadi milikmu gitu. Nanti kalau aku lihat mungkin akan banyak simbol-simbol yang kayak angka 88. Kamu mungkin bakal ngeliat simbol infinity symbol, atau bahkan sering ngeliat warna ungu gitu, atau bahkan wearing purple color itu bisa ngebantu juga buat manifestasi. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The outcome of your situation ini adalah menikmati kehidupan dengan kekayaanmu sendiri. Menikmati kekayaan. Jadi ada situasi yang harus dilepaskan. Jangan suka berkonflik sama orang-orang sekitar. Damai-damai aja lah gitu. Jadi saat kamu damai-damai aja, hidup akan lebih tenang, lebih nikmat, lebih bisa menikmati kekayaan kamu sendiri, kemakmuran kamu sendiri, dan apa yang memang harusnya pergi, biarin aja pergi gitu. So aku bakal lihat dari sini the outcome of your situation. Ini beberapa dari kalian mungkin akan ada melakukan perpindahan ya. Pindah itu bisa konotasinya macam-macam. Ada yang pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah rumah, pindah pertemanan, pindah hati gitu. Jadi perpindahan. Dan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau berada di dalam siklus karma yang itu-itu aja. Nah ini saat kita menghadapi situasi, cari ketenangan dulu. Harus tenang dulu, maka nanti akan lebih jelas mau ngapain ya gitu. Sini simbol-simbol bulan, ini ada good omen, artinya ada pertanda dari semesta yang sangat baik. Perhatikan. Lalu di sini kalau aku lihat, jika memang ada sesuatu yang terjadi di keluarga, damaikan, harmoniskan gitu. Kalau kamu jarang spending time sama keluarga, spending time, ngeluarin waktu buat keluarga. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tak berlanjut, bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Bye. Halo my love, ini kami bulan ketiga. Jadi this is apa yang harus kamu fokusin, apa yang terjadi dalam hidupmu, dan pesan ke depannya seperti apa. Kita bakal lihat The King of Wands. Oh, this is so beautiful. Kalau kamu punya power untuk melindungi. Kalau kamu punya kekuatan itu,
gunakan kekuatanmu. Sayang kalau nggak dilakukan. Ini yang kulihat gini. Sebenarnya sarannya simpel, jangan terlalu posesif. Jangan terlalu posesif akan kepemilikan kamu, barang-barang yang kamu punya, atau bahkan manusia-manusia yang kamu anggap kamu memiliki dia. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah titipan ya, gitu. Jadi kalau energi Four of Coins itu semakin kita mendekap, semakin kita menggenggam, itu akan semakin semakin hilang. Kayak kita menggenggam pasir nih, gitu. Kita genggam pasir, itu bakal hilang gak sih, gitu. Pasirnya akan kemana-mana, gitu. Tapi kalau kita tangannya biasa aja, walaupun memegang, tapi memegang benar-benar dengan hati-hati, gitu, itu akan tetap ada di situ, gitu. Jadi kalau energi the Four of Coins, kadang-kadang yang sesuatu yang kita jaga, kalau kita terlalu banget, itu juga akan rusak jatuhnya. Saat manusia mencintai manusia lain dengan terlalu, itu akan jadi obsesi jadi posesif. Itu akan jadi hubungan yang toxic. So kalau kita tidak tahu konsep secukupnya, itu akan merugikan diri sendiri. Contoh kayak kenyang aja deh, gitu, kayak makan deh, kamu nggak tahu level cukupnya kamu, makan terus, yang ada menjadi penyakit. Entah itu jadi penyakit lambung, entah itu kamu pun akhirnya punya penyakit lainnya, gitu. Jadi rusak organnya karena terlalu diforsir untuk bekerja, gitu. So everything in life, in love, in relationship, hubungan sama Tuhan, gitu, itu semua ada porsian masing-masing, gitu. Kadang-kadang yang kita anggap kita melindungi, tapi mungkin yang dilihat sama orang lain dan dirasakan orang lain itu berbeda, gitu. Makanya kita tetap harus tahu kecukupan kita. Nah, di sini belajar untuk maintaining kepintaran kamu dari segi finansial. Financial literature harus dinaikin. Jadi literasi finansial kamu harus ditambahin. Entah itu buat nabung, investasi, dan segala macam. Buat bekal di masa depan. Energi the Four of Coins, kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu punya banyak lah, gitu. Nggak ada salahnya untuk berbagi, gitu. Kadang-kadang what you need itu sesuatu yang, contoh misalnya gini, kamu punya banyak emas batangan, gitu, tapi sebenarnya yang kamu butuhin tuh cuma segelas air doang, gitu. Jadi itu buat apa, gitu. Coba bagi-bagi, gitu. Jangan lupa untuk berbagi dan perhatikan apa yang kamu butuhkan. Jadi penuhin kebutuhan dulu, karena manusia biasanya punya rasa kehausan, dahaga itu karena dari kemarin ngejar sesuatu yang egonya bilang, gitu, atau yang ambisinya pengen sesuatu itu, kepengenannya, tapi nggak memenuhi apa yang dia butuhkan. Apa nih yang kamu butuhkan, gitu. So everything in life itu kan nggak selalu soal material things. Kadang-kadang apalagi masalah hati ya, gitu. Apa nih, gitu, koneksi apa yang kamu butuhkan. The King of Wands itu tandanya ada fase rebirth. Gimana kalau ini kan gambarnya kayak phoenix. Phoenix tuh tadinya burung biasa, terus jadi kena api, kebakar, jadi phoenix di sini. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup, merubah dirimu, merubah haluan dirimu, gitu. Jadi menghempaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemarin, tapi untuk menjadi sosok orang yang lebih baik lagi. Tapi yang namanya King of Wands itu punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan. Kalau kita punya rasa insecurity-nya dihempaskan dulu. Nah, gunakan power tersebut untuk bertahan hidup, karena kalau tidak dipakai sayang, gak berguna, gitu. Yang tadinya harusnya bisa, punya power, punya kekuatan, gitu, malah gak dipakai, jadinya kamu akan rugi sendiri, gitu. Contoh ada orang yang punya kepemimpinan yang tinggi, tapi tidak, males banget untuk memimpin, ya udah sia-sia aja, gitu, malah akan kurang hidupnya. Tapi kalau memenuhi peran tersebut akan lebih makmur, gitu. Nah, di sini there's a lot of secrets. Kamu bisa punya banyak rahasia, atau orang, iya, ada rahasia di dalam dirimu. Be honest with yourself. Apa salahnya sih jujur sama diri sendiri? Kayak, kan gak perlu maju ke panggung, gitu, terus ngomong rahasia kamu apa, gitu. At least you be honest with yourself. Penting. Sini ada Empress. Ada kemakmuran di sini, gitu. The Two of Pentacles, beberapa dari kalian mungkin pekerjaannya lebih dari satu, nanti bisa di balancing. Terus kalau aku lihat ada kemakmuran, abundance,
Ada yang entah itu bangun bisnis, ngerilis sesuatu, melepaskan sesuatu, atau bahkan kayak bikin suatu produk gitu. Nah ini kayak Empress itu konsepnya kayak kita giving birth to something, kita melahirkan sesuatu dari dalam diri kita, ide kita, dari apa yang kita lakuin. Cuman dari energi the Page of Wands sendiri ini kayak semangatnya tuh kayak percikan kembang api gitu, fiery sekali. Jadi kalau tidak diarahkan tadi ini akan sia-sia. Jadi arahkan ke sesuatu dulu. Jadi kalau punya planning, selesain dulu planningnya gitu. Satu-satu dulu gitu. Kalau aku lihat dari energi the Page of Wands sendiri sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan lebih dari beberapa hal ya. Cuman make sure kalau kamu dapat support system dari sekitar gitu. Dan jangan lupa untuk having fun, senang-senang. Kita bakalan friendship ini harus dijaga dengan baik. Friendship. Ada children. Oke, now blessing. You have blessing. Ini bisa beberapa dari kalian sudah punya keturunan. Blessing kamu dari keturunan kamu ke anak-anak. So manjain anak-anak sih di sini. Children. Karena blessingnya datangnya dari situ. Kalau misalnya kalian belum punya anak, it means kamu harus bisa memanjakan sisi anak-anak dirimu sendiri. Be more playful, lebih banyak bermain-main. Nanti ada juga blessing datangnya dari mungkin kayak vision, gambaran-gambaran di kepala, atau ide-ide. Ini ide-ide lagi cemerlang banget gitu. Oke. Di sini ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Jadi kamu punya powernya, kamu punya kekuatannya. Percaya sama kemampuan diri sendiri. Kekuatan di mana? Bukan hanya di pikiran, tapi di dalam hati juga. Jadi bersihkan hatimu. Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner voice, steps are being given, dance with the universe. Jadi ini kan langkah-langkah udah dikasih ke kamu gitu. Coba ikutin aja gitu. Kamu punya ide, punya langkah-langkah, ikutin langkah tersebut. Apa nih yang kamu pengen banget lakuin tuh apa? Abracadabra. Jadi whatever that you desire, kamu punya tongkat ajaib buat memenuhi itu, buat mewujudkan itu. Reflect, reconnect with your true self. Wake up to your higher self. Jadi connect sama higher self kamu sendiri. Mungkin kamu akan sering ngelihat angka 66. Saat ngelihat angka kembar, coba self reflection. The moon, ini waktunya manifest. Ini juga ada rebirth kan, terlahir kembali. Ini bagaikan terlahir kembali. Gunakan intuisi. So di sini ada universe and ada give the love you give to everyone else. Kasih cinta yang kamu pengen dapetin ke orang-orang sekitar. So kita bakal lihat dari sini the outcome of the situation. Duar, ada kejutan nantinya. Oke. Ada kejutan. Ada guidance juga dari semesta untuk bisa melihat sesuatu, mendapatkan sesuatu gitu. Ini kalau aku lihat, ini bakalan intuisinya akan semakin intens ya. Jadi dengerin aja. Nanti ada ide-ide cemerlang, ada pemahaman-pemahaman. Coba dengerin, yakin sama diri sendiri. Terus kalau aku lihat, ini di lingkungan kamu ada yang interest sama dirimu, ada yang memperhatikan dirimu. Someone watching you, tapi kalau aku lihat cukup positif ya energinya. Terus ada bisnis yang akan kamu jalanin. Terus kalau aku lihat, coba deh fokus untuk mencintai apa yang kamu kerjain gitu. Nanti ini adalah konsep kesuksesan. Kayak anchor itu kan jangkar ya. Kapal itu mesti ada jangkarnya untuk bisa stabil gitu, untuk bisa bermuara gitu. Untuk ke titik finish atau ke titik dimana titik puas kehidupan kamu tetap harus punya pemberat. Pemberat itu bisa macam-macam. Keyakinan kita, prinsip kita, moral kita, orang-orang sekitar kita gitu. Yang memang benar-benar kita bikin settle gitu, bikin kita kuat gitu. Jadi rangkul orang-orang yang bikin kamu strong, bikin kamu kuat. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Bye.